Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5 untuk memaparkan materi mengenai uji gugus fungsi asam karboksilat, ester, halide, dan fenol. Baik, sebelum ke pemaparan materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Komarin Karisma Dewi dengan NIM 2113091001. Kemudian, mohon maaf, sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kade Punami dengan NIM 2113091006 dengan pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Mirna Brusinaga dengan NIM 2113091015 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Stefani Ival Cerewisasania dengan NIM 2113091021 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Immanuel Pratama dengan NIM 2113091022 sebagai pemateri terakhir. Baik, sekian perkenalan dari kelompok 5. Untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi mengenai asam karboksilat akan saya bawakan sendiri. Asam karboksilat karena mengandung gugus fungsi karbonil, maka digolongkan dalam senyawa karbonil, walaupun juga mengandung gugus hidroksil. Gugus karboksil merupakan gabungan antara gugus karbonil dan gugus hidroksil. Walaupun karboksil digolongkan dalam senyawa karbonil, tetapi sifat-sifat gugus hidroksil dan karbonil tidak sama dengan gugus asam karboksil. Pada proses kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan maupun dalam industri, asam karboksilat dan turnanya merupakan senyawa yang cukup potensial digunakan. Seperti asam asetat yang merupakan salah satu contoh asam karboksilat sederhana yang banyak digunakan sebagai penyedap makanan. Asam karboksilat juga dikenal dalam senyawa pembangun lemak, yaitu minyak yang merupakan bagian penting bagi makhluk hidup. Struktur asam karboksilat yang penting adalah asam organik yang berupa asam-asam karboksilat. Gugus fungsinya adalah gugus karboksil yang terdiri dari dua bagian, yaitu gugus karbonil dan hidroksil. Rumus asam karboksilat dapat dilihat pada gambar. Asam karboksilat sendiri memiliki ciri khusus, yaitu memiliki gugus fungsi karboksil COH, di mana gugus karboksil ini berasal dari dua kata, yaitu karbonil CO dan hidroksil OH. Sudut ikatan yang dibentuk oleh gugus fungsi COH sebesar 120 derajat dan panjang ikatannya antara karbon dan oksigen sebesar 0,121 nm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian, asam karboksilat juga memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama, mengandung gugus fungsi COH yang terikat pada gugus alkil RCOH ataupun gugus aril ARCOH. Yang kedua, kelarutan sama dengan alkohol. Yang ketiga, asam dengan jumlah karbon 1-4 sifatnya larut di dalam air. Yang keempat, asam dengan jumlah karbon sama dengan 5, sifatnya sukar larut di dalam air. Yang kelima, asam dengan jumlah karbon lebih dari 6, sifatnya tidak larut di dalam air. Yang keenam, larut dalam pelarut organik seperti eter, alkohol, dan benzen. Yang terakhir yaitu titik didih dari asam karboksilat lebih besar dari titik didih alkohol dengan jumlah karbon sama. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi mengenai gugus fungsi ester akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Purnami. Untuk Purnami, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kini saya akan melanjutkan materi mengenai gugus fungsi ester. Ester merupakan suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih
atom hidrogen pada gugus hidroksil dengan suatu gugus organik atau biasa dilambangkan dengan R. Ester dihasilkan apabila asam karboksilat dipanaskan bersama alkohol dengan bantuan katalis asam. Peristiwa pembuatan ester dinamakan esterifikasi. Esterifikasi berjalan lambat dan dapat balik atau reversible, di mana apabila telah bereaksi dapat kembali lagi ke reaksi sebelumnya. Suatu ester dapat dibentuk dengan reaksi langsung antara suatu asam karboksilat dan suatu alkohol melalui reaksi esterifikasi. Ester asam karboksilat adalah suatu senyawa yang mengandung gugus CO2R dengan R dapat berbentuk alkil maupun aril. Esterifikasi berkataliskan asam dan merupakan reaksi yang reversible. Laju esterifikasi suatu asam karboksilat bergantung terutama pada halangan sterik dalam alkohol dan asam karboksilatnya. Asam dari asam karboksilat hanya memainkan peranan kecil dalam laju pembentukan ester. Urutan bertambahnya reaktivitas alkohol terhadap esterifikasi yaitu ROH tersier, ROH sekunder, ROH primer, dan CH3OH. Next. Mekanisme esterifikasi dengan katalis asam. Tahap pertama adalah katalis asam. Pada tahap pertama ini gugus karbonil pada asam diprotonasi sebagai aldehida dan fosil pada atom karbonil dan menjadikan sasaran baik bagi serangan nukleofil. Tahap kedua sangat menentukan. Tahap ini melibatkan adisi nukleofil yaitu alkohol pada asam yang telah diprotonasi. Pada tahap ini, ikatan karbon dan oksigen yang baru atau ikatan ester terbentuk. Tahap ketiga dan keempat adalah tahap kesetimbangan di mana oksigen-oksigen melepaskan atau mendapatkan proton. Kesetimbangan ini sifatnya bolak-balik, sangat cepat dan terus berlangsung dalam suasana asam. Pada tahap 4, salah satu gugus hidroksil harus diprotonasi karena kedua gugus hidroksilnya identik. Tahap 5 melibatkan pemutusan ikatan karbon dan oksigen dan lepas airnya. Tahap ini adalah kebalikan tahap 2. Agar peristiwa ini dapat terjadi, gugus hidroksil harus diprotonasi agar kemampuannya sebagai gugus bebas atau lepas lebih baik. Akhirnya, pada tahap 6, ester yang berproton melepaskan protonnya. Tahap ini adalah kebalikan dari tahap pertama. Next. Reaksi hidrolisis ester. Ester dapat bereaksi dengan air atau terhidrolisis membentuk senyawa asam karboksilat atau asam alkanoat dan alkohol atau alkanol. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi kebalikan dari reaksi esterifikasi. Contoh reaksi hidrolisis adalah etil asetat dengan air menghasilkan asam asetat dan etanol. Contohnya pada gambar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari rekan saya Purnami. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya mengenai halida akan dijelaskan oleh rekan saya Mirna. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya. Gugus fungsi halida. Halida adalah senyawa biner, di mana salah satu bagiannya adalah salah satu atom halogen, dan bagian lainnya adalah elemen lainnya atau radikal yang mempunyai tingkat keelektronegatifan lebih kecil daripada atom halogen. Untuk membentuk senyawa fluorida, klorida, bromida, iodida, atau astatin, kebanyakan garam merupakan halida. Semua logam
pada elemen grup 1 akan membentuk halida yang membentuk padatan putih dalam suhu ruangan. Ion halida adalah atom hidrogen yang meningkat muatan negatif. Anion halida contohnya fluorida, klorida, bromida, iodida, dan astatin. Semua ion ini terdapat pada garam halida ion. Next. Asam halida adalah suatu senyawa yang diturunkan dari sebuah asam karboksilat dengan menggantikan gugus hidroksil dengan gugus halida. Jika asam tersebut adalah asam karboksilat, senyawa tersebut mengandung gugus fungsional min COX yang terdiri dari gugus karbonil terikat pada atom halogen seperti pada klorin. Rumus umum untuk sebuah hasil halida dapat dituliskan dengan RCOX, di mana R dapat sebuah gugus alkil, CO adalah gugus karbonil, dan X menunjukkan atom halogen. Gugus RCO- adalah sebuah hasil halida. Asal klorida adalah hasil halida yang sering digunakan. Hasil halida dibuat dengan halogenasi sebuah asam karboksilat, maka dari itu dinamakan asam halida. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari rekan saya Mirna. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai gugus fungsi fenol akan dipaparkan oleh rekan saya Stefani. Untuk Stefani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu gugus fungsi fenol. Fenol merupakan asam yang lebih kuat daripada alkohol atau air. Fenol dengan pKa sama dengan 10 dengan kekuatan asam kira-kira di tengah antara etanol dan asam asetat. Ion fenoksida merupakan basa yang lebih lemah dibandingkan OH. Oleh karena itu, fenoksida dapat diolah dengan suatu fenol dan NaOH dalam air. Reaktivitas ini sangat berbeda dengan reaktivitas alkohol. Fenol bersifat lebih asam dibandingkan alkohol karena anion yang dihasilkan oleh resonansi dengan muatan negatifnya disebar atau delokalisasi oleh cincin aromatik. Fenol atau asam karbolat atau benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil min OH yang berkaitan dengan cincin fenil. Fenol memiliki kelarutan terbatas dalam air, yakni 8,3 gram per 100 ml. Fenol memiliki sifat yang cenderung asam, artinya ia dapat melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya. Pengeluaran ion tersebut menjadikan anion fenoksida C6H5O- yang dapat dilarutkan dalam air. Dibandingkan dengan alkohol alifatik lainnya, fenol bersifat lebih asam. Hal ini dibuktikan dengan mereaksikan fenol dengan NaOH, di mana fenol dapat melepas H+. Fenol mempunyai gugus seperti alkohol, akan tetapi gugus fungsinya melekat langsung pada cincin aromatik. Fenol mempunyai sifat-sifat yaitu mempunyai sifat asam. Atom H dapat diganti tak hanya dengan logam, seperti alkohol tetapi juga dengan basa terjadi fenolat. Sifat asam dari fenol-fenol lemah dan fenolat ini dapat diuraikan dengan asam karbonat. Mudah dioksidasi juga oleh O2, udara dan memberikan zat-zat warna. Mereduksi larutan fehil dan Ag beramoniak. Memberi reaksi-reaksi berwarna dengan VeCl3. Mempunyai sifat antiseptik, beracun, mengkisi Ka sama dengan 1 kali 10 min 10. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari rekan saya Stefani. Untuk submateri selanjutnya yaitu pengujian gugus fungsi yang dimana terdiri dari pengujian gugus fungsi asam karboksilat,
pengujian gugus fungsi ester, pengujian gugus fungsi fenol, dan pengujian gugus fungsi halida. Untuk pengujian gugus pertama yaitu pengujian gugus asam karboksilat akan saya bawakan sendiri. Terdapat dua cara kerja, yaitu yang pertama menentukan angka penyabunan, di mana pada saat menentukan angka penyabunan ditimbang minyak 2,5 gram dan ditempatkan dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan 250 ml KOH alkoholis reflux di atas penggagas uap. Sebagai belangko reflux, 25 ml KOH dilakukan seperti sebelumnya. Setelah campurannya dingin, dilakukan titrasi dengan HCl standar. Kemudian campuran hasil titrasi dan dapat digunakan untuk penelitian berikutnya, di mana penelitian berikutnya itu yaitu menentukan netralisasi ekivalen. Hasil percobaan sebelumnya diletakkan di atas penggagas uap sampai semua alkohol habis. Ditambahkan 10 ml H2O dan diatur sesuai dengan pH. Larutan diekstraksi dengan 10 ml eter sebanyak 3 kali dengan corong pemisah. Kemudian dipindahkan ke Erlenmeyer 100 ml. Eter diuapkan dengan mengurangi tekanan dan timbangan residu yang didapatkan. Kemudian ditambahkan 25 ml etanol 95% dan dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Kemudian tentukan jumlah NaOH 1 N yang dibutuhkan untuk menitrasi belangko yang hanya berisi etanol 95%. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk uji gugus ester akan disampaikan oleh rekan saya, Immanuel. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah uji ester. Uji asam hidroksamat. Uji positif membentuk warna merah kebiruan. Tahapannya, pertama, kita tempatkan dulu 50 gram atau 2 tetes senyawa uji atau senyawa reference bersama dengan 1 ml larutan hidroksilamin, hidroklorida 0,5 atau dalam metanol dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan larutan NaOH 2,5 tetes demi tetes hingga campuran itu bersifat basah dan bisa kita cek menggunakan kertas pH. Lalu kita tambahkan 3 tetes NaOH, panaskan sampai mendidih, kemudian dinginkan. Setelah itu kita tambahkan lagi HCl 1,5 sedikit demi sedikit hingga pH campuran mencapai 3. Tambahkan 2-3 tetes metanol jika campuran membentuk kabut. Setelah itu kita tambahkan 1 tetes larutan FeCl3 0,7 m dan amati terbentuknya warna kebiruan. Next. Uji ester yang kedua, ester bereaksi dengan hidroksilamin dalam suasana basah untuk membentuk asam hidroksamat. Yang selanjutnya akan bereaksi dengan besi klorida dalam suasana asam untuk membentuk senyawa hidroksamat yang berwarna merah kebiruan. Next. Selanjutnya adalah uji halide. Tahapannya, pertama kita siapkan dulu kawat tembaga dengan panjang kira-kira 12 cm. Kemudian kita bengkokkan salah satu ujungnya dan pegang ujung yang lain dengan penjepit kayu. Selanjutnya, kita bakar ujung kawat tembaga yang telah dibengkokkan tadi. Kemudian bakar di api bunsen. Selanjutnya, bakar ujung kawat hingga warna nyala tidak lagi berwarna hijau. Celupkan ujung kawat tembaga ke dalam larutan uji dan bahan bakar di atas nyala api. Seperti pada gambar, itu sampai timbul warna hijau biru, menunjukkan berarti adanya halogen.
Lakukan uji ini pada senyawa klorobenzena dan asetaldehid. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari rekan saya Immanuel. Untuk uji gugus fenol akan dijelaskan oleh rekan saya Purnami. Untuk Purnami, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai uji fenol, reaksi dengan bromin atau air. Tahapan pertama, tambahkan jadi bromin dalam air tetes demi tetes ke dalam yang dilarutkan dalam 10 ml air. Bukan bentuk endapan. Jika senyawa uji fenol bersifat tidak larut dalam air, uji dapat dilakukan dengan menggunakan campuran etanol. Dan yang terakhir, coba gunakan senyawa referensi sikloheksana dan fenol. Next. Uji reaksi dengan besi atau klorida. Tahapan pertama, suspensikan sebanyak 30 mg atau 1 tetes senyawa uji fenol dalam 1 ml klorofrom, kemudian tambahkan 1 tetes piridin ke dalam suatu kamar asam dan tambahkan 3 tetes larutan FeCl3 anhidrat 0,06. Sebagian besar fenol akan bereaksi dengan FeCl3 untuk membentuk kompleks fenolate yang berwarna biru, dan coba lakukan uji dengan fenol dan etil asetat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Purnami. Baik, sekian materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya. Salam harmoni.